Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah Bunda, alhamdulillah Sehat ya? sehat, segar, semangat. Tetap semangat pagi ya? Tetap semangat. Walaupun hari menjelang siang Pak Hari ya? menjelang siang. Baiklah Pak Indra, pada hari ini itu kita pendampingan individu 6. Mungkin ada nanti beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Indra. Siap. Ya. Jadi sebelumnya tentu kita buka juga acara kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini kita berkah dan memberi manfaat bagi kita juga bagi guru lain hebat di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Pak Hen, itu terkait dengan mungkin sebelum pertamanya ya, mungkin Ibu akan menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan belakang, selama 1 bulan terakhir, dan rencana tidak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian 1 bulan terakhir. Langsung jawab ya Bun? Ya. Kita santai aja kan Bun? Ya, santai. Sebelumnya Bunda mungkin tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir dari perjalanan kita. Kalau di bahasa Minangnya menepi di dua tipe Bunda. Insya Allah kita sudah hampir di penutup kegiatan berpenggerak kita, dan mungkin hari ini adalah pertemuan terakhir yang disebut dengan PI6 atau pendampingan individu. Sebelumnya Anda mengucap terima kasih Bunda sampai detik ini telah mendampingi kami sampai kita berjumpa di akhir ini. Akhir dalam arti kata bukan akhir semuanya Bunda. Nah, kalau Anda lihat dari yang sebulan terakhir ke sini, proses yang telah kita lalui itu telah mulai kita laksanakan sebenarnya. Apalagi kalau di sekolah Enda ini kita adalah peserta kedua, dan sesudah ini ada peserta ketiga. Jadi sudah ada nampak jalan yang akan kita lakukan sebagai contoh, walaupun itu tidak sama dengan yang kita lakukan. Sebulan terakhir ke sini yang pastinya semangatnya sudah jauh berbeda. Perubahan-perubahan yang kita lakukan tentunya sudah mengarah kepada keberpihakan kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Dewantara, bahwasanya berpihak kepada murid itu telah kita lakukan. Itu salah satu yang telah kita lakukan. Berarti istilahnya Pak Hen juga sudah mulai mempraktekkan ya? Sudah mulai mempraktekkan. Semua pembelajaran itu berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Hendra. Iya. Ya, selanjutnya refleksi hasil atau analisis 360 derajat itu kan sudah dilaksanakan. Iya, ya? sudah dilaksanakan. Berarti kuesionernya sudah disebar. Iya, sudah disebar. Itu kita menyebar kuesioner itu ada kepada siswa, guru, dan kepala sekolah. Ya, Pak Hen. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat tersebut, apa yang kurang? Yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak Hendra. Ya. Ini sebenarnya membaca diri ya Bunda, karena kalau yang baik itu mudah kita menyampaikannya, tapi kalau yang mengubah yang jelek yang ada pada diri kita itu sulit untuk diucapkan. Tapi kalau Anda secara pribadi karena udah terjun 6 bulan ini udah terbiasa menilai diri Bunda, feedback atau refleksi diri itu sudah sering kita lakukan. Yang pertama Bunda, kalau Anda simpulkan dan insya Allah nanti dilaporkan juga di LMS, perilaku yang perlu terus dilanjutkan itu kalau Anda secara pribadi yang sering juga kita bahas, yang pertama uswatun hasanahnya Bunda. Kita memberikan contoh yang baik kepada orang lain, kita mulai dari diri kita, kita angsur mengajak, jadi memberikan contoh. Kemudian yang sering juga Anda lakukan kalau secara pribadi mungkin udah terbiasa juga ketepatan waktu dan mulai berpikir positif terhadap sesuatu yang terjadi. Nah, karena itu juga ada pada modul kita. Lebih baik kita berpikirnya positif saja. Yang kedua, perilaku yang perlu dihentikan Bunda. Kalau Hendra secara pribadi jujur saja Bunda, emosional sesaat. Nah, mungkin sesuai usia kali ya, sesuai usia. Kalau emosional sesaat, mengambil keputusan itu kalau kita muda ini cap-cup langsung ambil keputusan. Nah, jadi seolah-olah yang kita ambil itu langsung. Kalau dengan muda mungkin pikir dulu, bolak-balik dulu, nah, baru bisa ambil keputusan. Kalau kami yang muda-muda ini, karena ilmu kodok Bunda, karena itu langsung loncat. Nah, kemudian yang perlu mulai dilakukan. Nah, sebenarnya Bunda yang masih belum rasanya
berkolaborasi ke hal yang lebih positif. Kalau untuk sosial, untuk kebersamaan, untuk berbagi praktek baik Jokowi, mungkin itu adalah sering melakukan. Benar. Tapi yang berkolaborasinya itu yang update, yang tertata, yang ada laporannya, kayak melakukan kegiatan apa namanya Bunda, kita melakukan yang di LMS, bersama-sama melakukannya di LMS, mungkin itu yang belum Bunda, yang memanfaatkan teknologi, ya itu yang belum mungkin. Tapi kalau yang berkolaborasinya secara bersama adalah nah, berarti kalau ditangkap tadi Pak Hennya kan berarti yang mungkin yang menjadi ya apa tuh penilaian lah yang masih kurang ya menurut responden itu mungkin istilah Pak Hen tadi kan suatu usaha ya, memberikan contoh, tentu kita yang mulai memberikan contoh. Sudah itu setelah itu berkolaborasi ya mungkin belum terwujud. Terkait dengan dua hal tersebut mungkin yang lebih menonjol ya Pak Hen ya. Apa kira-kira rencana Pak Hendra ke depan supaya dua hal ini bisa diatasi gitu dan cita-cita baik kita itu bisa terwujud? Iya betul. Nah, kalau kita guru penggerak ini memang tinggi cita-citanya Bun. Selain tuntutan, juga pandangan orang di luar seperti apa sih guru penggerak itu. Kemudian yang uswatun hasanah ini memang telah kita lakukan, udah mulai terbiasa Bunda. Tapi kalau hanya mencontohkan tanpa memberikan informasi, tanpa mengajak, itu nol juga. Awak bana menyapu kita, tapi kalau tidak kita ajak teman, itu juga nol. Maka kedepannya rencananya Bunda, selain kita memberikan contoh, kita ajak, kita komunikasikan. Jadi bersama-sama kita maju bersama. Kemudian kalau kolaborasi, mungkin kita mengubah paradigma lagi. Yang kolaborasinya secara langsung mungkin kita lakukan memanfaatkan teknologi di LMS seperti Kombel, seperti Kombel, memanfaatkan Kombel, mendatangkan ahli lain, karena ilmu di luar pasti banyak ketimbang kita yang ada di sini. Nanti kolaborasinya lebih ke yang memanfaatkan LMS yang ada di PNM atau apa namanya Bunda, Kombel, kemudian mendatangkan ahli di bidang itu atau narasumber. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Hen. Berarti istilahnya mungkin rencana ke depan ya mungkin mengajak dulu, mungkin tentu kalau suatu hasanah itu mulai dari diri sendiri. Dan setelah itu baru mengajak teman, dan mengaktifkan Kombel kita yang ada di sekolah. Berarti di sini kan Pak Hen tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bekerja. Berarti kita kan tentu istilahnya sekurang-kurangnya mengajak orang lain. Jadi secara nyatanya Pak Hen siapa saja yang bisa dilibatkan dalam mewujudkan rencana Pak Hen ke depan itu? Mewujudkan itu stakeholder tentunya Bunda, tentu orang yang juga mempunyai kebutuhan di sekolah kita ini. Kalau dari yang paling rendahnya tentu kita dulu warga sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, ada tata usaha, ada guru bidang studi dan siswa. Kemudian aset yang ada, tambahnya dari luar kayak komite, tokoh masyarakat. Kalau sekarang kita juga udah mulai Bunda mendatangkan tokoh masyarakat untuk menjadi pembina upacara. Nah, itu artinya kita telah memulai. Kemudian pemangku kepentingan kayak dinas pendidikan yang dinaungi oleh pengawas. Kalau yang lainnya betul tentu skopnya betul tentu Kemendikbudristek yang tingginya Bunda. Yang paling tingginya pemangku kepentingan. Berarti luar biasa sekali ya Pak Hen. Berarti istilahnya untuk mencari atau mencapai nilai yang niat baik kita itu kita harus berkolaborasi dengan semua lini ya Pak Hen. Tidak bisa kita mengerjakan kerja besar itu sendirian. Kalau bahasa Indonesia stakeholder Bunda. Kalau bahasa Indonesia stakeholder dan pemangku kepentingan. Seperti yang Pak Hen katakan tadi itu mungkin sudah ada MOU mungkin dari pihak luar, contohnya mungkin ketika pembina acara ya itu kita datangkan mungkin Babin ya, betul. Mungkin nanti kita mungkin tokoh masyarakat lagi ya, bisa juga seperti itu. Tapi luar biasa sekali Pak Hen. Ya, selanjutnya Pak Hen, di dalam kita kan sudah menjalani program guru penggerak ini ya kan selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan, bahkan sekarang ini udah bulan ke-6 ya. Sebentar lagi kita akan panen karya ya. Jadi kira-kira selama 6 bulan ini
perubahan di dalam pembelajaran itu, apa yang Pak Indra rasakan kan itu? Kalau dalam pembelajaran Bunda langsung jawab aja Bunda. Ya, mungkin yang menyangkut kayak kompetensi ya. Hmm. Sebenarnya Bunda, kalau kita berbicara antara guru penggerak dan tidak guru penggerak, mungkin jauh berbeda. Yeah. Mungkin jauh berbeda. Karena kita kalau yang tidak guru penggerak itu kita masih memakai pembelajaran waktu kita kuliah dulu. Yeah. Teori-teori yang kita bawa ke sekolah. Kemudian tambah pengalaman. Nah, kemudian kalau tidak ada pembaharuan, tidak aktif di dalam PNM misalnya, itu juga mempengaruhi sebenarnya. Nah, ketika kita mengikuti guru penggerak, itu plusnya bertambah. Yeah. Kenapa plusnya bertambah? Karena diulang lagi mengubah mindset kita yang mungkin dahulu itu masih paradigma Belanda, Yeah. paradigma jadul. Sekarang di guru penggerak, mindset kita diubah ke yang lebih terbuka, yang lebih ke modern, yang artinya satu bahasa saja orang mengatakan berpihak kepada murid, itu masih banyak tantangan. Yeah. Artinya kita juga guru harus seperti ini, guru harus ini. Padahal kalau baca Barna, kita baca betul yang berpihak kepada murid itu bukan yang seperti mereka pikirkan. Tapi hanya kita, contoh kecil aja Bunda, kita menerangkan matematika dengan gaya murid, bukan gaya kita sebenarnya. Itu salah satunya Bunda. Artinya mengubah paradigma dan lama itu ke yang baru itu, ya di guru penggerak ini yang didapatkan. Kalau kita analisis kembali ya Pak Hen, berarti istilahnya program guru penggerak ini sangat bermanfaat. Luar biasa sekali. Dan itu kan menyangkut kepada kompetensi kita ya, Iya, kompetensi kita guru. sebagai guru. Sekarang Pak Hen kan selama pembelajaran bulan itu ini yang kepada diri. Mungkin tadi Pak Hen mengatakan mungkin pengaruh usia ya, kita gercep aja, mungkin tidak ada pertimbangan. Jadi sekarang ini yang terasa bagi Pak Hen itu yang langsung menyangkut kepada diri, perubahan apa saja yang Pak Hen rasakan terhadap diri pribadi ya. Setelah guru penggerak ya. Mungkin yang lebih meningkat itu kalau Dina pribadi kolaborasi yang lebih. Kalau dulu kita merasa kita sendiri Itu yang paling menonjol, menurut Dina. Satu itu mencakup yang lain, mengimbas ke yang lain. Kayak refleksi diri itu sebenarnya kan lebih ke kalau tidak dengan kolaborasi pun juga kita tidak tahu refleksi diri. Jadi kalau secara pribadi Bunda satu kata kolaborasi yang telah yang terupdate, tertanam gitu ya. Karena ketika kita kurang berkolaborasi, mungkin kita merasa hebat sendiri dan menganggap orang lain apalagi. Betul. Luar biasa Pak Hen. Terkait juga dengan perjalanan kita yang selama 6 bulan ini ya. Menurut Pak Hen, apa kira-kira yang paling memuaskan? Apa ya, dari boleh mengasih rentang enggak Bunda? Boleh. Rentang ya. Guru penggerak itu kalau rentangnya 1 sampai 10 nilainya 12 Bunda. Iya. Kalau boleh mengasih rentang, kalau rentangnya 1 sampai 10 nilainya 12. Kenapa Bunda katakan begitu? Kalau bahasa kitanya Bun, ilmu dapat. Ilmu yang paling utama Bunda. Selain itu Bunda saudara bertambah. Teman yang dahulunya kita hanya sesama SD, dengan guru penggerak kita menambah teman SMP, SMA, SMK, bahkan SLB dan TK. Yang selama ini kita tidak pernah berkolaborasi dengan mereka itu. Nah, kemudian dengan PP yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing mengimbaskan kepada kita. Bertemu lagi dengan PP lain di dalam kegiatan Lokakarya. Jadi kalau Anda lihat satu kesatuannya utuh. Nggak bisa kita mengambil ini nggak bisa. Jadi tadi satu kata Bunda kalau nilainya rentangnya 1 sampai 10 nilainya 12. Berarti cukup memuaskan. Bunda. Lebih memuaskan. Kalau dalam kacamata Endang. Terkait juga dengan yang tadi Pak Endang, mungkin banyak yang setelah Pak Endang ceritakan semuanya itu memuaskan dan menyemangati kita untuk lebih berprestasi lagi. Tapi namanya perjalanan Pak Hen cukup panjang ya selama 6 bulan. Mungkin kira-kira ada di perjalanan 6 bulan ini menurut Pak Hendra apa kira-kira yang cukup menantang? Mungkin di awal-awal gitu ya. Di awal-awal kalau menantang sebenarnya memanage waktu. Antara tugas kewajiban sebagai guru, mungkin ada tugas tambahan yang lain, kemudian kita harus fokus pula ke guru penggeraknya. Nah, di sana kalau yang sangat menantangnya benar. Namun kalau di segi tugas lagi kita ikut GIMIT, ikut Lokakarya, ikut PI,
semuanya membantu semuanya. Yang tidak itu, yang susah itu kalau Denda dari awal memanage waktu. Tapi akhir-akhir ini karena udah terbiasa, jadi enggak sebuah kendala jadi. Karena di samping kita ikut pendidikan guru penggerak ini, Pak Hen, kita kan juga mempunyai tugas pokok ya, sebagai guru. Tapi alhamdulillah Pak Hen bisa ya melewati waktu itu. Insya Allah. Iya. Jadi waktu itu bukan dikejar ya, bukan dikejar. Karena kalau kita kejar dia akan lari, tapi kita bagi. Iya. Bunda dulu pernah bilang, Bunda semuanya itu nomor 1. Iya, nah, kalau ada yang nomor 2 berarti yang 1 kita kecewakan. Iya. Itu yang jadi kalau kalau kita mempunyai prinsip semuanya nomor 1, berarti kan mana yang mendesak itu yang kita kerjakan. Tapi kalau sesuatu itu kita nomor 2 kan, mungkin dia akan sedih ya Pak Hen. Ada yang terkecewakan. Ada terkecewakan. luar biasa sekali Pak Hen. Boleh lanjut aja Bunda. Silakan. Oke. Kita relax aja Bunda, karena Anda juga terbiasa di depan kamera ini sebenarnya Bun. Ya. Orang public speaking itu terbiasa aja. Nanti kita cut. Iya. Oke Pak Hen, mungkin lanjut kita ya. Waktu PI 5 kemarin itu kan CGP ini kan ditugaskan untuk memetakan aset. Ya. Berarti sudah Pak Hen kerjakan ya? Sudah Bunda. Sudah dikerjakan pemetaan aset. Jadi terkait dengan pemetaan aset ini Pak Hen, siapa saja kira-kira aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Siapa saja aktor yang dilibatkan? Ya, kalau Henda kebetulan memegang jabatan tambahan Bunda karena PLT, pelaksana tugas, karena kepala sekolah sudah pensiun. Jadi Henda berdasarkan saran Bunda juga, Henda mengambil guru senior. Dan kebetulan guru senior ini adalah guru penggerak juga. Kemudian yang kedua, Henda juga mendatangkan komite sekolah, dan yang ketiga guru dan siswa. Berarti kalau diperhatikan seperti yang Pak Hendra katakan tadi, berarti semuanya diikutkan ya. Semua aktor yang ada di sekolah kita termasuk komite juga dilibatkan dalam pemetaan aset. Oke. Bagaimana proses bagaimana proses Pak Hen itu untuk menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita ini yang terkait dengan aset? Yang pertama Bunda tentunya membaca modul dengan teliti, kemudian bertanya di waktu kolaborasi Bunda, kemudian baru ke sekolah bercerita langsung dengan guru senior Bunda waktu itu, menanyakan seperti ini. Beliau karena sudah berpengalaman, jadi chemistry-nya langsung dapat. Kebetulan guru penggerak angkatan 7, dan juga guru senior. Beliau katakan aset kita itu sebenarnya banyak, tergantung bagaimana Pak Enda menggalinya. Nah, kalau aset yang Anda katakan tadi dengan beliau, setelah dapat izin tentunya yang sudah kita laporkan juga di dalam setiap LMS Bunda, kemudian Anda coba sosialisasikan dengan teman-teman. Dan sembari mensosialisasikan, langsung dipraktekkan di kelasnya dulu. Dan bahkan di luar, tanpa melalui program, kita sudah melakukannya. Kemudian disosialisasikan juga kepada siswa. Dengan bukti adanya notulen, adanya undangan, dan hasilnya. Itu yang dilakukan. Berdiskusi dulu, kemudian mensosialisasikannya, kemudian melakukannya. Sebenarnya melibatkan semua aktor ya, dan mendiskusikan apa saja yang termasuk aset di sekolah kita ini. Oke. Setelah Pak Hen berdiskusi dengan semua aktor yang dilibatkan tadi, apakah masih ada apakah masih ada aset kita yang belum ditemukan ketika proses berlangsung? Sebenarnya banyak. Tapi kita tentu mengambilnya yang kalau Dinda secara pribadi yang sesuai jalurnya dulu. Kemudian rasanya sesuai patut yang akan kita lakukan. Kita tidak perlu cita-cita tinggi kalau tidak melakukannya. Jadi kita cobakan dulu yang kecil-kecil aja dulu. Ya, tidak mungkin kan tentu kalau aset yang mungkin belum kita temukan itu Pak Hen mungkin di lingkungan sekolah kita ya, mungkin ada yang bisa mungkin menambah untuk menyemangati anak belajar, mungkin di sekitar sekolah kita ini, terutama yang sebelah kita ya, itu ada masjid ya, itu termasuk aset. Jadi apa saja kegiatan keagamaan kan bisa kita lakukan. Jadi itu kan walaupun tidak punya sekolah kita, tapi bisa kita manfaatkan. Itu maksudnya Pak Hen. Jadi dia tidak aset kita, tapi karena berdampingan langsung dengan kita bisa kita. Oke Pak Hen. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi Bu Eva ya mungkin salah satu atau salah seorang aktor yang diundang oleh Pak Hen di dalam pemetaan aset. Jadi mungkin di sini mohon izin ya Bu Eva ya, kami di sini menanyakan beberapa hal terkait dengan pemetaan aset ini.
yang pertama waktu pemeriksaan aset yang dilaksanakan oleh Pak Ahli itu sepanjang tahun 2004 siapa saja aktor yang dilibatkan setelah ini Aktor yang dilibatkan terutama kan guru di sini sama seluruh guru yang ada di sekolah ini. Kemudian baik itu guru senior maupun guru junior semuanya terlibat, dan kemudian wali murid ikut dilibatkan dalam di semua aktor di sekolah di sekolah, di sekolah dilibatkan untuk menentukan sekolah kita ya. Terkait dengan pemetaan aset tersebut juga Pak, itu bagaimana proses yang dilalui ketika seluruh guru di sini memetakan aset. Prosesnya ya Bu, terutama kita musyawarahkan dulu. Kita mengadakan musyawarah, sosialisasi dalam pemetaan aset ini, aset yang seperti apa yang ada di sekolah kita ini. Kita melakukan sosialisasi, komite juga diundang dalam rencana ini. Jadi istilahnya berdiskusi dulu ya, diskusi. Setelah didiskusikan langsung disosialisasikan apa saja aset yang dari sekolah kita ya. Kira-kira terkait dengan pemetaan aset ini Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kita ini? Ya, setelah melakukan sosialisasi ya Bu, hasil dari sumber daya manusia tentang pendidikan, terutama pendidikan anak ya Bu, hasilnya cukup bagus, dan kami di sini terutama saya merasa senang sekali karena sumber daya manusia ini terutama pendidikan anak, aset untuk pendidikan anak ini berhasil dengan baik supaya bisa pendidikan anak ini berjalan dengan lancar, sesuai mengembangkan potensi anak ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Berarti Ibu merasa senang ya, karena mempunyai andil ya ketika diajak oleh Pak Hen ya memetakan aset. Oke, kira-kira menurut Ibu apakah masih ada aset kita yang belum ditemukan ketika proses sedang berlangsung? Aset yang ditemukan rasanya ada tapi tidak begitu banyak Bu. Aset yang tidak ditemukan ini kita sepakati gimana cara untuk jalan keluarnya, supaya ada solusi dari permasalahan ini. Aset yang ditemukan tidak begitu ada lah. Maksudnya seperti ini kan mungkin di lingkungan sekolah kita ini kan mungkin mendukung. Jadi ketika proses berlangsung itu mungkin kita belum menemukan atau belum mengarah ke sana. Jadi mungkin tentu kita melihat di sekitar sekolah kita ini adakah aset yang masih bisa kita manfaatkan. Nah, seperti itu mungkin ada masjid, ada lapangan bola kaki. Memang tidak kita yang punya atau bukan sekolah yang punya, tapi bisa kita manfaatkan. Seperti itu ya Pak. Iya. Jadi kira-kira ada masjid atau lapangan bola Ada kaki. Bu, Ya. khususnya kami di sini SD 20 tidak memiliki sarana aset musala Bu. Ya. Sementara musala yang ada di dekat kami ada. Ya. Di musala yang ini kami bisa manfaatkan untuk kegiatan anak, terutama anak yang sholat duha, Kegiatan keagamaan ya. tentang keagamaan. Itu kami bukan sembarang aja memanfaatkan aset itu, kami kan musyawarahkan dengan komite. Jadi istilahnya selain dari aset yang ada di sekolah kita, juga kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekeliling kita. Ya. Seperti kalau itu aset itu tidak berupa benda saja ya, seperti kalau Sarana dan prasarana. ya, seperti manusia itu kan juga aset. Jadi kita bisa memanfaatkan tokoh-tokoh Untuk ya, masyarakat. mungkin sebagai narasumber atau mungkin upacara dan segala macamnya Pak ya. Berarti terima kasih Bapak yang telah ikut berpartisipasi dalam pemetaan aset di sekolah kita ini. Mudah-mudahan dengan aset yang ada di sekolah ini bisa meningkatkan pendidikan, tentu pendidikan yang berpihak kepada anak ya Pak ya, yang berpihak kepada anak dan anak merasa nyaman dengan aset yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih Bu Epa atas waktu dan masukannya. Kami ucapkan terima kasih pada Epa. Sama Bu. Oke Pak Hen, mungkin kita masuk kepada tahap terakhir Pak Hen ya.
Terakhir Bun, Ya. Insya Allah. Jadi perjalanan kita kan sudah 6 bulan ya. Jadi minggu depan insya Allah itu kita akan mengadakan Lokakarya 6. Mungkin rentang waktu 15 hari kita juga akan melaksanakan Lokakarya 7. Itu mungkin temanya dengan panen hasil baca. Kira-kira terkait dengan Loka 7 ini, apa kira-kira baru yang telah Pak Hen siapkan? Apa Bunda, untuk panen ya Bunda. Ya, panen hasil baca. Seperti yang kita lakukan Bunda, kami karena terdiri dari 2 PP dengan 1 hasil, kami dari 2 daerah yang berbeda, yaitu Agam Barat dan Agam Timur. Ya. Maka kami menamai tempat kami itu Manis Sarumpun Bunda. Artinya kita menyatukan 2 tempat yang berbeda dalam satu. Untuk melakukan kegiatan panen raya ini, kami telah sering melakukan diskusi-diskusi, mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan nanti di panen raya. Selain kita sudah mengetahui tempat, apa-apa yang kita butuhkan telah kami survei dan bahkan kita telah buat Bunda. Ya. Dan apa yang kita butuh beli itu sudah kami beli. Jadi persiapan ya. Iya, karena 20 hari ke depan itu tidak lama. Karena kesibukan kita sebagai guru juga mempersiapkan itu cepat aja datangnya. Kalau untuk panen karya itu yang telah kami lakukan. Ini kita seandainya ya Pak Hen ya, seandainya mungkin di grup kita atau di grup PP kita ini, seandainya Pak Hen terpilih sebagai yang akan menampilkan mungkin program ke depan, tentu Pak Hen harus menyiapkan seperti PPT, mungkin bahan-bahan pendukung lainnya. Mungkin bisa Pak Hen siap seperti itu ya. Siap Bunda. Kenapa seperti itu Anda bilang siap? Karena kita dari awal sudah disiapkan untuk menjadi orang-orang yang berani tampil ke depan, cepat atau lambat standby di depan. Jadi kita telah dibentuk kita dari awal seorang guru penggerak ini siap untuk segala hal. Jadi insya Allah kalau ada tugas tambahan ini segala macam insya Allah siap. Tentu tetap di bawah bimbingan PP dan Basil. Oke, terima kasih Pak Hen. Seperti yang Pak Hen katakan tadi, apalagi kita sudah ditempa ya selama 6 bulan pembelajaran program guru penggerak ini, tentu semakin banyak ilmu yang didapatkan. Dan harapan kami mungkin sebagai PP tentu Pak Hen bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari ya, terutama tentu sebagai tugas kita sebagai guru. Dan juga tadi seperti yang Pak Hen katakan, tentu indahnya berbagi dan berkolaborasi. Ya. Jadi mungkin Pak Hen sampai di sini dulu pertemuan kita untuk PI 6 ini, dan mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir ini berkah dan dapat amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.